Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 Bagya Waluya dan Merdeka. Rekan-rekan Paskawan Channel, kembali lagi bertemu kembali dengan channel kita. Tentunya dengan konten-konten menarik, khususnya kita akan konsentrasi tentang cerita-cerita misteri. Banyak topik-topik hangat dan juga menarik terkait dengan cerita-cerita misteri yang terjadi baik secara tradisional, kisah nyata maupun yang dialami oleh beberapa narasumber kita. Pada kesempatan malam hari ini, Paskawan Channel akan mengambil topik atau judul yaitu Ngipri. Pesugihan Ngipri, rekan-rekan, merupakan pesugihan yang dialami. Kita akan undang beberapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sebut saja namanya, kita samarkan dengan inisial Y. Dan inisial Y, beliau adalah salah satu narasumber dan juga tahu keluarga daripada narasumber yang mengalami langsung daripada kisah Ngipri di dunia mistis yang ada di negara kita ini. Bagaimana rekan-rekan lanjutan daripada kisah ini? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita sudah kedatangan narasumber. Inisialnya adalah saudara Y, merupakan famili atau saudara yang mengalami langsung akan kisah Ngipri ini. Bagaimana ceritanya? Pantengin terus channel kita, check it out. Terima kasih Kang Sabil. Saya sudah diundang di studio channel Paskawan Channel ini terkait dengan cerita misteri yang dialami oleh saudara saya. Beliau sudah almarhum, memang merupakan kisah nyata yang dialaminya. Jadi begini Kang Sabil, cerita daripada almarhum keluarga saya ini. Dulunya beliau adalah seorang sosok yang sederhana dan juga merupakan, ya bisa dikatakan keluarga yang serba kekurangan, minim segala-galanya, atau bisa disebut juga orang yang miskin. Tanpa mengurangi rasa hormat daripada kisah nyata ini, saya berdoa kepada almarhum saudara saya, semoga senantiasa dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begini Kang Sabil ceritanya. Dalam kehidupan sehari-hari, almarhum merupakan sosok yang pendiam dan juga merupakan sosok yang tidak banyak menuntut dalam kehidupannya. Jadi pada suatu hari, beliau kerja sehari-harinya adalah mencari suluh Kang Sabil atau kayu bakar di sekitaran rawa-rawa atau hutan, karena memang pada saat itu kondisinya masih belum banyak perumahan-perumahan. Jadi suatu hari ketika beliau almarhum sedang mencari kayu bakar untuk memasak sehari-hari di rumahnya, berteduhlah dia di bawah pohon sambil ngelamun di tengah terbitnya matahari, sambil ngipas-ngipas baju berkeringatan. Dia melonjorkan diri atau beristirahat di bawah pohon yang cukup rindang. Sebut saja pohon itu adalah pohon abasia, sehingga pohon itu yang beliau tempat merenung terlintas oleh beliau ada suatu sosok Kang Sabil berupa ular, yang mana ular tersebut mengalami luka sehingga
dengan rasa kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi terhadap hewan karena beliau juga tidak takut. Karena ular itu sebenarnya juga ularnya cukup besar, Kang Sabir. Akhirnya dia raih dari baju yang dia kenakan untuk mengobati luka daripada ular yang melintas di depannya ketika dia sedang beristirahat di bawah pohon. Selanjutnya, dengan kemampuan media pengobatan tradisional berupa daun-daun atau rempah-rempah, sehingga ular tersebut dapat disembuhkan. Dan setelah beliau sembuhkan atau obati, si ular tersebut akhirnya pergi begitu saja ke sekitaran keberadaan gua atau lorong. Dan setelah beliau sudah melihat ular tersebut pergi, akhirnya beliau ingin bergegas mencari pohon atau mencari kayu bakar lagi. Tak lama beliau berdiri dari istirahat di bawah pohon tersebut. Terdengar suara samar-samar memanggil beliau dari ujung lorong atau ujung gua yang begitu sempit. Ya, kurang lebih hanya bisa digapai sekitar tubuh manusia, dan itu pun harus merangkak begitu masuk ke gua tersebut. Terdengarlah suara memanggil nama-nama beliau dari kejauhan secara samar-samar. Dan karena beliau juga, dia pikir tidak terlalu mengiyakan begitu, tapi semakin jelas suara itu memanggil namanya. Dan akhirnya beliau menuruti daripada suara yang memanggil nama dia tersebut. Ternyata memang suara itu dari lorong atau gua yang memanggil namanya. Akhirnya dengan rasa penasaran yang tinggi, dia coba merangkak ke lorong itu. Dan akhirnya ternyata dari wujud ular yang sempat dia obati tersebut berubah sosok menjadi seorang putri yang begitu cantik, menawan, sehingga beliau pun dengan syahwat yang tinggi, namanya manusia normal, laki-laki normal, dan dia juga belum berkeluarga, karena memang dapat dikatakan bujang lapuk begitu, Kang Sabil. Akhirnya terjadilah pergulatan yang begitu seru. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sehingga syahwat daripada seorang pemuda almarhum ini menyetubuhin daripada siluman atau ular yang berubah sosok menjadi seorang putri yang cantik. Setelah terjadi persetubuhan itu, bahwasanya ular tersebut dapat berkata seperti layaknya manusia, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah diobati oleh beliau. Beliau ditampakkan dengan sosok atau wujud dari emas yang begitu melimpah dan banyak. Dan emas itu cukup murni atau logam mulia itu, sehingga beliau akhirnya berjanji dengan siluman ular itu agar setiap malam Jumat Kliwon dapat menyiapkan tempat untuk bisa melanggengkan upaya kejayaan atau kekayaan yang akan dia raih. Lambat laun, karena si pemuda ini juga mempunyai rasa sosial yang tinggi, dan kehidupannya menjadi berubah drastis, Kang Sabil. Yang tadinya tidak memiliki apa-apa, sekarang mempunyai apa-apa yang begitu banyak, berkecukupan harta yang melimpah. Dia nggak segan-segan membantu masyarakat miskin, karena beliau juga pernah berada dalam
kondisi yang miskin. Untuk makan sehari-hari pun dia sulit, sehingga rasa sosial itu dia wujudkan untuk membantu sesama kaum miskin. Lagi yatim, fakir miskin dia bantu, sehingga rumahnya yang tadinya hanya gubuk derita menjadi laksana istana yang megah. Dan juga istana tersebut membawa keberkahan bagi dirinya setelah beliau ngipri atau bertemu dengan siluman ular dari wujud wanita cantik yang dia temui di gua di sekitaran hutan rawa-rawa daerah tersebut. Sehingga pada suatu ketika, karena kejayaan beliau dengan harta yang melimpah, mobil yang banyak, kendaraan, sehingga ada di warga sekitar yang dia juga sebenarnya membantunya, timbul rasa iri kepada dirinya. Sehingga dia cari informasi seperti apa perubahan yang ada pada dirinya. Dan akhirnya suatu saat dengan perjanjian dengan siluman ular tersebut, dari informasi yang dia terima dan juga pengakuan dari almarhum yang mengalaminya, bahwasanya dia terlepas ucapan atau secara spontan bahwasanya dia menceritakan kejadian yang pernah dialami itu, sehingga menyebar luas. Dan juga suatu ketika orang yang iri ini juga memergoki persetubuhan antara si almarhum dengan siluman ular. Karena siluman ular itu terkejut, diintip begitu karena sedang bersetubuh dengan si pria atau narasumber yang mengalaminya, sehingga ular tersebut memacok atau menyengat atau melukai, sehingga perah atau racunnya mematikan. Sehingga tamatlah sudah kisah daripada orang yang melakukan pengiprian atau persetubuhan dengan siluman ular. Dan setelah kejadian itu cukup singkat, sehingga seperti kehidupan dia yang awal, harta bendanya habis, dan siluman ini juga akhirnya mengambil kembali harta kekayaan dari si pria almarhum ini. Demikian Kang Sabil, cerita daripada ngipri atau siluman ular yang dialami oleh saudara saya ini. Cukup mengenaskan, tapi juga banyak juga akhirnya warga-warga yang tadinya di bawah garis kemiskinan terbantu dengan beliau. Tapi harta beliau akhirnya pun habis, pupus seperti halnya abu yang tidak ada gunanya. Demikian pesan singkat daripada konten kali ini. Tetaplah berbuat baik, jangan pura-pura baik, sehingga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan juga jangan sekali-kali menyekutukan atau musyrik kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang Sabil, cerita siluman ngipri atau siluman ular yang pernah dialami oleh saudara saya. Semoga tidak terjadi lagi oleh masyarakat. Walaupun memang kisah ini nyata, dan juga kepada yang melakukan semoga dibukakan pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tenang Kang Sabil, saya sudah diundang bercerita kisah nyata siluman ngipri ini. Terima kasih. Saya undur diri, atur nuhun. Assalamualaikum. Baik, atur nuhun Kang Y, inisial Kang Y, yang sudah berbagi cerita misteri terkait dengan cerita ngipri atau siluman ular yang pernah dialami oleh saudara daripada Kang Y yang tidak mau disebutkan namanya. Nuhun Kang, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pesannya cukup menarik Kang. Semoga menjadi aspirasi untuk channel kita, Paskawan Channel. Atur nuhun Kang Y, sehat selalu bersama keluarga. Semoga berkah rahmat ilahi melimpahi kita semua. Jangan lupa rekan-rekan Paskawan Channel, pantengin terus channel kita.
Kita undur diri, selamat berjumpa kembali dengan konten-konten misteri kita yang menarik tentunya. Check it out, jangan lupa di like, komentar positif, dan tentunya di subscribe. Saya Sabil, mohon undur diri. Bilahi sabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 Bagja Waluya dan merdeka.